Oke, jadi ini adalah hari pertama kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian. Kodenya kalau saya tidak salah adalah KPM 224. Dan perhatikan sejenak gambar ini dan nanti saya akan bercerita, dan sepanjang perkuliahan satu semester nanti Anda akan mendapat cerita lebih banyak dari apa namanya, dari gambar ini. So ini sebaiknya aku buat gitu ya. So ini adalah kuliah dengan prasyarat sosiologi umum dan ekologi manusia. Anda sudah mendapatkannya dua-duanya. Moga-moga nilainya dua-duanya bagus. Dan kuliah ini terdiri dari kelas Senin dan Selasa pagi semuanya. Dosennya adalah sebagai yang saya kemukakan ini, dan ini berdasarkan urutan tampil. Jadi Pak Sohibudin akan masuk pada nanti akan saya jelaskan di kuliah keberapa, kemudian Ibu Heru Purwandari, Pak Arya Hadi Darmawan, dan Ibu Dina Nurdinawati. Dan kemudian kalau kita praktikumnya dilakukan pada hari Senin dan Selasa, hari yang sama dengan hari kuliah. Jadi kelas kuliah Senin akan praktikum Senin, kelas kuliah Selasa akan praktikum hari Selasa. Saya tidak pasti apakah sekarang link Zoom-nya untuk kelas-kelas praktikum ini sudah ada. Moga-moga sudah, dan nanti Anda akan bisa cek, dan WhatsApp grupnya juga saya rasa dalam proses pembentukan. Di sisi kanan ini adalah tim pengajar. Saya selalu menyebutnya apakah dosen, apakah praktikum yang menemani Anda praktikum itu juga adalah kami sebut sebagai tim pengajar, bagian dari tim pengajar. Ini terdiri dari Ibu Heru, atau kita sebut aja Mbak ya mestinya ya, atau sebut nama aja lah. Heru, Risna, Raisita, Eko, Cahyono, Dina, Ari Wibowo, Martua, Rizka, dan Tri Budiarto, dan yang akan mengkomandani kegiatan praktikum ini adalah Mas Eko Cahyono dan Dina Nurdinawati, Ibu Dina Nurdinawati. Jadi kalau ada sesuatu berkait dengan praktikum dan Anda perlu berdiskusi atau menyampaikan sesuatu pada koordinator praktikum, maka dua orang inilah, Eko Cahyono dan Dina Nurdinawati, yang Anda perlu temui gitu ya. Yang lain tentu saja asisten kelas bisa, tetapi ini yang terutama. So kuliah praktikum, dosen kuliah dan praktikum gitu. Ini adalah deskripsi mata kuliah kita. Ini saya pinggirin saja kali ya supaya gambar Anda lebih jelas. Jadi mata kuliah ini Anda bisa baca sendiri deskripsinya. Tetapi sembari Anda membaca deskripsi, kalau boleh saya ceritakan gagasan dari kuliah ini, itu adalah Anda masuk ke IPB sebagai mahasiswa apapun juga. Ketika Anda masuk ke IPB, Anda masuk Institut Pertanian Bogor. Anda masuk ke dalam keranjang besar pertanian. Ketika Anda tingkat 1, Anda mendapat mata kuliah, sekarang namanya apa? Dulu pengantar ilmu pertanian, sekarang namanya lain sepertinya. Dan mata kuliah yang 2 SKS di PPKU itu memberikan gambaran yang sangat terbatas mengenai apa itu pertanian. Dan kemudian Anda masuk dalam Departemen SKPM, Anda memilih baru saja juga kemudian memilih peminatan dan seterusnya, dan mata kuliah yang berkait dengan bagaimana Anda mencoba mengenali tanaman, mengenali hubungan tumbuhan itu dengan tanaman, tumbuhan itu dengan manusia, dan bagaimana kemudian memandang satu seperti gambaran lanskap di sebelah kanan ini, dan mengamatinya tidak sekedar dengan mengatakan indah ya,
atau cakep gitu saja, tetapi kemudian Anda lebih memahami kalau di bagian tanah yang datar di bawah itu sawah dengan padi, dan kemudian ada wilayah-wilayah dengan pohon-pohon hutan, dan pohon hutan itu tidak sekedar pohon tetapi dia dimanfaatkan oleh masyarakat, diambil getahnya, diambil kayunya. Ketika musim bunga mungkin ada lebah madu yang mengambil nektarnya dan kemudian madu itu dipanen oleh masyarakat. Jadi ada hubungan yang timbal balik antara apa yang Anda lihat sekedar sebagai pemandangan itu dengan sebenarnya kehidupan manusia itu. Anda perlu lebih mengenal itu, dan itu relatif tidak ada mata kuliah yang mengajarkan itu, pengetahuan pertanian yang fix pada pertanian. Dan ini kemudian seringkali menjadi di satu sisi ketika kemudian Anda misalnya KKN di desa, gitu ya, kemudian Anda tetap dikenal sebagai mahasiswa pertanian kan, tetapi kemudian dan Anda tidak bisa kalau kemudian ditanya orang ini tanaman bagaimana ya atau tanaman apa ya, dan Anda bisa mengatakan oh enggak bisa, saya mahasiswa SKPM, saya enggak tahu tanaman seperti ini, atau saya belum belajar tanaman setahun atau tanaman tahunan gitu ya. Itu untuk mahasiswa pertanian itu agak tidak termaafkan gitu. Dan Anda perlu memahami itu, tetapi kemudian kami mengkontekskan pengetahuan itu dalam apa yang diistilahkan sebagai adaptasi timbal balik antara sistem sosial dengan sistem ekologi. Anda ingat kuliah ekologi manusia, ini adalah tarikan lebih lanjut dari kuliah tersebut gitu ya. Jadi sebagai konsep kita ambil kemudian kita berdalam. Dan kita kaitkan juga kemudian dengan keragaman sistem agroekologi di Indonesia. Jadi nanti di dalam kuliah Anda akan kita ajak untuk mengenal beragam sistem agroekologi yang ada di Indonesia, tidak sekedar di Jawa tapi juga di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, dan sistem agroekologi yang tradisional, lebih punya nilai tradisional, dan kemudian bagaimana ia berubah gitu ya. Oh by the way, Anda tadi kalau Anda kembali sebentar ke ini, kalau ada yang sudah bisa menebak ini apa dan lokasinya di mana, jangan Google ya. Boleh juga dituliskan di chat dan nanti kita akan diskusi mengenai itu. Dan kalau Anda mencek ini, Anda juga lebih kurang akan tahu di mana. Jadi tanaman, tumbuhan itu selalu berkait dengan kehidupan manusia dan di dalam satu sistem adaptasi yang timbal balik, dan itu yang akan kita jelaskan di dalam perkuliahan ini. Dan kemudian apa yang Anda lihat sebagai gambaran seperti misalnya gambar di kanan ini, itu adalah hasil dari satu proses besar di belakang, pencetakan sawah, bagaimana tanaman mulai di tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan getah mulai ditanam, dan kemudian karena dia ditanam sangat rapat, dia menghasilkan tegakan yang lurus-lurus seperti gambar di kanan itu, dan kemudian akan berbeda dengan misalnya kalau ditanam tidak rapat dan seterusnya. Jadi dia merupakan hasil satu proses. Dan ini kemudian juga bisa berkembang atau berubah, dan karena itu kemudian kita mengamati pertama ragam sistemnya dan kemudian perubahan yang akan terjadi di sana, dan kemudian di ujungnya kita bicara mengenai bagaimana muncul aktivitas manusia, gerakan sosial di bidang agroekologi. Nah, kuliah ini akan ada hal yang umum dan tidak umum. Tahun lalu ketika diajarkan, kita punya setengah semester masih kuliah kelas, dan kemudian setelah ujian tengah semester kita sudah mulai WFH, dan tahun ini kita betul-betul akan selama satu semester daring di kelas. Jadi ini juga merupakan satu tantangan tersendiri untuk berubah gitu ya.
Dan selain konsep kunci dan gambaran empiris yang akan dikemukakan, kita akan mencoba membuat satu kuliah yang penuh dengan gambaran-gambaran visual dan contoh-contoh yang menarik dari berbagai wilayah Indonesia, dan kemudian juga akan dilakukan analisa data potensi desa ini dan Google Earth, dan juga apa yang diistilahkan dengan photo voice atau gambar bercerita kalau kita boleh sebutkan juga. Nah, dari tiga ini, analisa data, potensi desa, Google Earth, dan photo voices, ini tujuan kita lebih pada bagaimana memanfaatkan data dan tidak menciptakan satu data baru, tetapi lebih memanfaatkan data. Jadi potensi desa, Google Earth maupun photo voice. Dan kemudian ada diskusi bacaan dan film, dan ujung dari seluruh kegiatan ini kemudian adalah upaya menyusun profil bentang alam dan sistem penghidupan berbasis sistem agroekologi. Ini satu tarikan nafas, ini satu arti ya. Profil bentang alam dan sistem penghidupan berbasis sistem agroekologi. Dan ini juga gagasan yang lain yang kemudian muncul karena coba deh sekali-sekali Anda membaca satu laporan penelitian atau Anda juga sudah seperti semester kemarin itu membuat laporan di kuliah kependudukan misalnya, dan kemudian diminta untuk menyusun profil wilayah tempat itu. Dan profil wilayah itu biasanya atau desa atau lingkungan itu selalu cuma desa ini berada di kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini, dan desa ini berbatas di sebelah utara dengan desa itu, di sebelah selatan dengan sungai, dan seterusnya. Dan kemudian jumlah penduduk sekian, laki sekian, perempuan, dan pendidikannya sekian, dan sebagainya. Gambaran potensi, gambaran profil wilayah tempat aktivitas itu umumnya kering. Jadi formal sekali, dan kita tidak diajak untuk membayangkan seperti apa sih desa itu. Misalnya gambar gimana sih cara kita mencapainya gitu ya. Dan bahkan kemudian kalau itu muncul sebagai foto kegiatan penelitian atau foto dokumentasi lapang gitu ya. Dokumentasi lapang itu muncul juga cuma sebagai sedang wawancara dengan pemilik warung. Sudah gitu ya. Dan itu tidak diceritakan. Wawancara itu pemilik warung itu misalnya usianya berapa, yang ada di warungnya itu apa, dia jualan apa, dan sebagainya. Jadi foto itu sebenarnya muatan informasinya itu bisa lebih banyak. Dan itu tidak diceritakan. Kita tidak diajak untuk memahami foto itu lebih banyak dengan cerita. Gitu ya. Dan di dalam profil desa, profil bentang alam dan sistem penghidupan itu kemudian kita akan mampu lebih kaya. Kita nggak perlu menjadi sastrawan, tetapi kita bisa mengajak pembaca itu untuk masuk ke dalam lokasi penelitian kita lebih baik dan memahami lokasi penelitian kita sehingga kemudian terbayang. Dan kadang-kadang juga malah ini kesalahan yang sering terjadi karena data profil desa itu diambil dari monografi desa. Monografi desa adalah data desa yang biasanya mencatat data-data kuantitatif fisik desa seperti misalnya ketinggian gitu ya, atau curah hujan gitu. Dan itu kemudian tidak Anda melihat data itu sebagai ya ini pasti benar gitu ya. Jadi kemudian lokasi Anda misalnya itu ada di pinggir pantai. Tapi monografi desa mencatatnya sebagai ketinggian tempat ini 100 meter di atas permukaan laut gitu ya. Dan Anda tidak terhubung itu bahwa itu adalah dua hal yang berbeda dan data ini bisa salah gitu karena Anda anggap sebagai monografi dimasukkan ke dalam laporan penelitian Anda tanpa kemudian
tanpa kemudian bertanya secara lebih kritis apa nggak salah nih gitu ya. Jadi misalnya penelitian atau tugas Anda pengamatan itu adalah mengenai nelayan di daerah pesisir. Kemudian Anda ambil data monografi desa itu menyebut ketinggian tempat ini 100 meter gitu ya. Dan Anda tidak melihat itu sebagai dua hal yang nggak benar nih gitu ya. Atau juga yang beberapa kali muncul itu misalnya curah hujan di tempat ini 20 mm per tahun. Padahal Bogor itu hujan sepanjang hari dan penelitian Anda adalah di pinggirnya Bogor gitu. Dan itu juga sesuatu yang tidak nyambung gitu, kadang-kadang karena ya monografi desanya mengatakan begitu, Bu. Jadi kami ambil saja gitu. Padahal curah hujan 20 mm per tahun itu gurun Sahara gitu. Bogor itu sekitar 3.000 mm per tahun gitu. Jadi ini juga kemudian bagian dari upaya untuk menyelaraskan informasi yang Anda peroleh dari data sekunder dan kemudian pengamatan Anda itu apakah bersesuaian dan kemudian menjadi lebih kritis atas itu dan kemudian menceritakan kembali dengan menceritakannya di dalam satu laporan dengan bahasa yang mengajak pembaca untuk lebih masuk ke dalam tempat itu. Dan ini menjadi bekal-bekal yang penting bagi Anda sebagai akademisi. Itu kebenaran itu selalu menjadi upaya kita untuk men-strive ya, upaya kita untuk menuju ke sana gitu ya. So, ini kemudian menjadi hal yang penting. So, ini adalah susunan kuliah dan praktikum selama 14 kali pertemuan. Saya akan dengan cepat ke perkuliahan dulu, nanti kemudian kita balik ke arah praktikum ya. Jadi, sebagaimana saya kemukakan, kita akan mulai dengan upaya untuk memahami setelah kontrak, kemudian ada sedikit penjelasan awal gitu ya untuk menarik Anda untuk memahami apa yang kita maksud dengan bentang alam, dengan agroekologi gitu ya. Tanpa terlalu banyak perlu masuk ke dalam definisi lebih dulu. Bentang alam itu terjemahan dari landscape. Jadi ada yang menerjemahkannya sebagai lanskap. Bentang alam juga bisa menjadi terjemahan itu. Dan kemudian kita akan 2 kali kuliah teori awal, apa yang menjadi konsep dasar dari perkuliahan ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai ragam konteks agroekologi, dan ini kemudian kita kerangka ke dalam term koadaptasi itu, mulai dengan agroekologi sawah, danau, gambut, ladang sampai sabana, kemudian kemudian ke agroforest, kehutanan dan dataran tinggi, kemudian ke sungai, pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil. Ini lebih kurang adalah upaya kita untuk mengelompokkan konteks agroekologi. Tentu saja ada yang agak sulit dikelompokkan ke dalam 3 tadi. Yang pertama sawah dan teman-temannya tadi. Yang kedua adalah dataran tinggi, dan kemudian yang ketiga adalah sungai, pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil. Ada agroekologi yang berada di antara tempat itu atau menjadi bagian ketiga-tiganya. Jadi seperti sungai ini satu yang paling sulit untuk dikelompokkan karena sungai itu berhulu di daerah pegunungan, jadi mungkin dia mestinya masuk ke sini. Kemudian dia melalui daerah tengah-tengah, sawah, danau dan sebagainya, dan dia menghilir ke pesisir gitu ya, ke laut gitu ya. Jadi sebenarnya sungai itu harus masuk ketiganya, dan Anda kemudian nanti akan lebih kurang melihat beberapa overlap, beberapa sedikit tumpang tindih di dalam itu. Dan kemudian kita akan bicara mengenai transformasi, mengenai perubahan yang terjadi pada lanskap itu akibat, kita jelaskan dalam 2, akibat ekspansi komoditi pertanian global dan wilayah peri-urban,
Dan kemudian ini sayangnya tidak bisa disatukan di dalam 2 kali perkuliahan sebelum ujian tengah semester atau sesudahnya. Jadi ada jeda sedikit transformasi lanskap, kemudian ada jeda ujian tengah semester, kemudian kita lanjutkan dengan transformasi akibat proses-proses yang kedua, konsesi skala besar seperti perkebunan, pertambangan, perubahan menjadi industri properti, gitu ya. Ini transformasi. Jadi kita melihat SS, kemudian kita bicara transformasi, dan kemudian dengan sendirinya dengan perubahan itu orang maupun lingkungan melakukan adaptasi. Dan karena itu kemudian penting dua bentuk respons awal ini, kerentanan kelentingan dan kemudian strategi livelihood. Kemudian kita bicara mengenai inovasi respons pada tingkat kelembagaan, pada tingkat lingkungan dan teknologi yang dikaitkan dengan apa yang diistilahkan dengan smart agriculture, dan kita akan punya catatan khusus apa yang kita istilahkan dengan smart agriculture ini. Kemudian ini pas berbatasan dengan libur Lebaran, terpotong lagi 2 minggu lebih kurang libur akademik. Kemudian kita ke respons gerakan yang berikutnya, dan 2 respons dalam bentuk gerakan, yaitu pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lanskap, dan kemudian isu kedaulatan pangan. Kalau saya boleh balik lagi ke atas, kejauhan. Maka kemudian karena kuliah ini kita susun menjadi ujungnya itu adalah ujungnya itu adalah Anda menuliskan gambaran profil bentang alam dan sistem penghidupan, maka kemudian menjadi penting sejak awal kita coba mengelompokkan Anda, dan itu yang dikenalkan di dalam praktikum. Dimulai pada saat praktikum, pembentukan kelompok itu akan berdasarkan domisili dan juga sistem-sistem agroekologi. Nanti ini adalah tugas teman-teman di praktikum yang akan membantu Anda mengelompokkan ini. Kemudian ada penjelasan singkat tentang metode-metode praktikum, gitu ya. Tahun lalu di kelas itu kalau kita bicara Google Earth itu mahasiswa lebih pandai daripada kami dan kami dosen dan tim asisten praktikum itu perlu mengundang seorang teman dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif JKPP untuk mengajar kami, dan kami menjadi terpukau dan senang juga dengan main-main. Memang kadang-kadang kelompok generasi kita ini, apalagi generasi saya yang tinggal 16% dari penduduk Indonesia, itu agak gaptek urusan begini, gitu ya. Nah, kita mulai dengan tugas individu, kemudian untuk mengenal lingkungan tinggal Anda dengan apa yang kita istilahkan dengan photo voice, gambar yang bercerita, gitu. Jadi Anda mulai melihat sekeliling Anda, dan kemudian ada rumah, tapi tidak sekedar rumah, tanaman apa, atau pohon, atau semak, atau tanaman sayuran, ada sungai, dan kemudian itu digambarkan melalui foto. Dan ceritakan mengapa Anda memfoto itu, dan mengapa Anda dan apa yang ada di dalam foto itu, ya. Ini lingkungan tinggal, pekarangan di tempat rumah Anda, kompleks misalnya, atau lingkup yang lebih sempit tetapi mengenali wilayah di sekitar Anda, gitu. Dan kalau ada tanda bintang 1 ini adalah yang kami rencanakan. Ini adalah tugas yang mandiri, tidak perlu pertemuan kelas. Nanti kita atur bagaimana caranya absensi. Tapi ini bagaimana kemudian tidak perlu pertemuan kelas, tetapi sebelum minggu itu berakhir, itu tugas akan dikumpulkan pada kelas praktikum masing-masing, dan kemudian ada presentasi tugas terpilih pada minggu berikutnya. Kemudian
kita perlu membuat satu sesi di mana ada upaya pengantar untuk memahami dan melakukan analisa atas data potensi desa dan Google Earth. Sebelum ini bisa, saya diingatkan oleh Bu Dina, pada minggu pertama ini nanti Anda semua sudah akan diminta untuk mengunduh SPSS karena ini yang akan dipakai di dalam kalau kita membuat analisa potensi desa. Bahkan sejak penjelasan mengenai analisa potensi desa itu saja SPSS sudah dipakai. Lagi-lagi kalau saya akan menyerahkan ini pada tim praktikum. Kemudian ini adalah satu foto. Dan kalau Anda punya satu foto ini, sebagai orang awam yang tidak punya, Anda tidak sebagai akademisi pertanian atau calon akademis pertanian, begitu Anda akan cuma bilang, wah indah ya, dan itu rumah apa ya, dan wah kita pasti ada di gunung, cuman atau dingin ya, atau seperti itu, komentar-komentar yang tidak pertanian banget gitu, tidak IPB banget gitu. Nah, Anda kemudian akan diajak untuk memahami kalau diminta untuk menceritakan gambar ini, maka pertama kita akan bicara mengenai lokasi gitu ya. Ini adalah lokasi pegunungan dan ini gambarannya ada di Puncak Mulia, ini daerah Pangalengan gitu. Dan daerah Pangalengan adalah hulu dari Sungai Citarum. Tetapi hulu yang sampai ke pucuk-pucuk bukitnya itu sangat dieksploiter untuk menjadi perkebunan, dan ini adalah wilayah bukit-bukit yang kemudian diolah dan ditanam sebagian besar dengan tanaman kentang dan juga sayur-sayuran, dan ini adalah jenis-jenis tanaman yang suka sekali matahari. Jadi pohon-pohon juga dihabisi supaya tanaman-tanaman itu mendapat full matahari. Tanaman kentang juga tanaman yang suka ketinggian, memerlukan suhu yang cukup rendah dengan curah hujan menengah 1.000 sampai 1.500 mm per tahun, dan itu tadi tempat terbuka yang sangat bermatahari gitu. Dengan demikian kemudian pohon-pohon itu habis digunduli gitu. Dan kalau satu bukit dengan kemiringan yang luar biasa begini, pohonnya digunduli, Anda bisa bayangkan kan apa yang terjadi dengan tingkat erosi dan sebagainya. Dan ini nanti akan berkait dengan kegiatan Citarum, mencoba memperbaiki kualitas sungai dan mengurangi erosi yang ada di Citarum itu. Dan ini adalah wilayah kebun sayur itu. Sementara itu Anda lihat, kalau Anda lihat lebih ke bawah ini adalah wilayah yang ditanami dengan teh. Dan ini kebun teh ini itu kemudian Anda lihat dia sistemnya adalah horizontal terhadap kemiringan. Jadi dia seperti sabuk begitu, ditanam seperti sabuk, dan tanaman yang ditanam seperti sabuk, apalagi tanaman teh itu adalah tanaman tahunan, maka perakarannya kuat sekali ke dalam, dan karena dia kuat sekali ke dalam, maka dia menahan erosi, lebih baik menahan erosi daripada kebun sayur. Dan teh itu juga jenis tanaman yang memang dia memerlukan kondisi tumbuh di dataran tinggi, dan kemudian suhu yang sangat rendah. Semakin rendah suhunya itu semakin tinggi kadar kadar teh yang ada di dalamnya, dan rasanya juga lebih baik gitu. Tapi kemudian kita juga sekaligus bisa bercerita ini adalah kompleks perkampungannya misalnya, atau kemudian mengapa mereka tidak menanam teh kalau demikian, mengapa mereka menanam sayur atau kentang gitu. Dan ini adalah cerita-cerita yang kita bisa bangun dengan satu foto sebagai contoh gitu ya. Tapi dan Anda bisa juga bercerita mengenai lingkungan sekitar Anda. Ini adalah sekedar contoh saja. So kemudian minggu-minggu berikutnya kita akan mulai dengan tugas kelompok. Lagi-lagi ini adalah tugas tanpa pertemuan kelas, analisa data PODES. Dan kalau bintangnya 2 ini adalah
tugas kelompok tanpa pertemuan kelas, tetapi Anda diwajibkan berkonsultasi dengan asisten praktikum untuk perkembangan dan melakukannya. Jadi ini adalah analisa data potensi desa tentang ragam agroekologi di kabupaten domisili, di kabupaten tempat tinggal kelompok, kemudian juga di provinsi dengan analisa Google Earth, kemudian sesudah 2 minggu tanpa pertemuan kelas, kemudian akan ada presentasi hasil tugas kelompok sebelum kemudian ke ujian tengah semester. Oke, masih ada. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti saya akan, kalau ada komentar karena saya hampir tidak melihat Anda dengan PowerPoint ini, tolong kemukakan atau sebutkan supaya saya bisa mengomentari. Ini kemudian Anda lihat bahwa ini kemudian kita mulai dengan kuliah transformasi, dan transformasi itu juga kemudian akan dilanjutkan dengan minggu berikutnya. Ini adalah salah satu gambaran transformasi itu yang kemudian kalau difoto kita juga sekaligus bisa menceritakannya sebagai perubahan yang terjadi di dalam bentang alam, dan kemudian melihat bagaimana apa yang terjadi dengan masyarakat, apa yang terjadi dengan penghidupan masyarakat di tempat. Ini adalah desa di Dusun Simpang, di Desa Sukaluyu, di daerah Sumedang. Dan Sumedang itu, di Desa Sukaluyu ini adalah desa yang dibelah oleh jalan tol baru Cisumdawu, Cinya itu apa ya? Pokoknya Sumedang, kemudian Dawuan. Jadi ini membelah dari Bandung ke arah Cirebon. Dan kemudian wilayah dusun ini itu sudah dialihfungsikan. Dulunya adalah kebun lahan kering dari milik masyarakat, dan kemudian dia dibeli untuk dialihfungsikan menjadi bagian jalan tol. Tetapi ketika wilayahnya ini sudah di-strip, dibebaskan, sawah Tegalan ini sudah dibebaskan, kemudian rencana pembangunan mulai dijalankan, ternyata tanahnya itu mudah sekali bergeser dan ada wilayah-wilayah yang ada air yang tergenang yang kemudian tidak bisa dibereskan, gitu. Sehingga kemudian developer jalan tol itu memutuskan untuk kita harus pindah lokasi lain. Jadi tidak jadi dibangun di situ, padahal wilayah ini sudah dibebaskan, di strip, sawah-sawah sudah di bulldozer habis begitu ya, penduduk yang dulunya ada sebagian yang tinggal di sini itu kemudian pindah, atau mereka pindah ke rumah saudaranya atau sudah mendapat ganti rugi dan sebagainya. Dan kemudian tanah yang sudah dibebaskan ini itu kemudian tidak diapa-apakan. Ya sudah begini saja, tidak dibangun jalan tol, tidak lagi menjadi sawah. Karena kalau tanah sudah dikeruk seperti ini, itu biasanya topsoilnya, tanah di bagian atas yang subur itu sudah terkelupas, hilang, dan itu sulit dikembalikan kalau kita mau membuat sawah atau tegalan. Jadi ini bagian yang tidak subur. Terus apa yang mau dilakukan? Dan itu sudah apa istilahnya mangkrak ya, kalau orang Jawa mengatakan itu seperti ini, itu sudah lebih dari 5 tahun dan tidak jadi jalan tol, tidak juga bisa dikembalikan ke semula, dan apalagi tanah ini sudah dibebaskan, masyarakat diberi ganti rugi dengan sendirinya, mereka tidak bisa. Ini sudah menjadi milik developer jalan tol tersebut, tetapi tidak juga dibangun tol. Nah, ini gambaran transformasi yang kemudian dampaknya kemudian juga berdampak terhadap, di satu sisi terhadap sistem pertanian setempat, dan di sisi lain terhadap sistem penghidupan, nafkah masyarakat, sistem penghidupan masyarakat setempat. Gitu. Ini gambarannya. So, di ujung dari setelah ujian tengah semester maksud saya, itu kemudian ada diskusi 2 film juga mengenai transformasi.
kita kembali ke tugas individu, pengamatan sistem penghidupan. Sistem penghidupan ini untuk merespons terhadap kuliah PB 09 dan 10, dan sistem penghidupan masyarakat bekerja apa saja nafkah dari masyarakat setempat, bagaimana mereka menjalankan aktivitasnya, bagaimana apakah itu dikaitkan dengan dengan pertanian, dengan perkebunan, dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, dan seterusnya. Ini adalah pengamatan tersebut. Kemudian akan ada juga presentasi, dan selain diskusi film nanti yang akan menjelaskan spektrum smart agriculture, nanti kita tunggu saja apa istilah spektrum itu tadi. Penjelasan tugas akhir ini perlu dilakukan. Kemudian dengan demikian sebenarnya karena setelah itu Anda libur Lebaran, kalau mulai mencicil tugas akhir ini satu hal yang baik sekali gitu ya. Apalagi setelah itu kemudian tugasnya ini sebenarnya tugas rumah juga setelah libur Lebaran tersebut. Menyusun profil bentang alam, dan panjangnya tadi seperti yang saya kemukakan di depan, profil bentang alam dan sistem penghidupan berbasis agroekologi, sistem agroekologi setempat. Ini tugas kelompok, dengan juga mengkonsultasikan, dan nanti minggu terakhir kita akan pakai untuk presentasi ujian akhir, presentasi tugas akhir sebelum kemudian ujian akhir semester. So kemudian untuk penilaian, saya rasa kalau selang nilai itu sama saja ya. Untuk persentase masing-masing itu kita punya kuis 4 kali, 2 kali pada periode sebelum UTS dan 2 kali sesudah. Dan kemudian ada tugas 30% untuk tugas praktikum, partisipasi kehadiran, dan ini sedikit kita rubah persentasenya untuk bisa lebih menyesuaikan dengan periode daring ini supaya kita bisa mendapat lebih banyak input nilai dari aktivitas Anda sepanjang semester. Di dalam kontrak perkuliahan yang formal seperti jalannya perkuliahan, aturan perkuliahan sampai dengan sanksi itu sudah ada, dan Anda wajib baca, dan Anda lihat bahwa ada aturan-aturan yang kita tidak akan tolerir kalau memang terjadi kesalahan. Jadi perhatikan betul-betul sejak awal, seperti misalnya kehadiran, seperti misalnya bagaimana Anda melakukan ujian, dan masalah plagiasi, masalah mencontek dan sebagainya, itu adalah aturannya sudah ada di sana, dan saya akan mengikuti aturan tersebut. Jadi kalau kemudian dianggap terlalu keras di belakang, kami sebagai tim itu acuannya adalah aturan tersebut. Saya rasa itu. Ini adalah sebagian dari pustaka, sebagian dari pustaka yang kita pakai. Terutama nanti kita akan balik ke buku Altieri, Miguel Altieri tentang agroekologi. Yang kedua ini yang sangat menarik. Bukunya tipis, kecil, tetapi padat sekali isinya. Dan ini tulisan dari Peter Rosset dan Miguel Altieri mengenai agroekologi. Kemudian buku lama dari Koen Reintjes, Bert Haverkort, dan Anne Waterspeyer mengenai pertanian masa depan. Khususnya dia membahas mengenai pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah. Jadi low external input istilahnya. Kemudian juga buku yang sudah sangat klasik dari Pak Sayogyo, Ekologi Pedesaan. In fact, adalah buku ekologi pedesaan dari Pak Sayogyo ini yang kemudian menjadi semacam inspirasi bagi kami untuk mengembangkan seluruh mata kuliah. Dan juga ada buku-buku yang lain.
Itu yang perlu saya jelaskan dengan kontrak perkuliahan sementara ini. Apakah ada pertanyaan, komentar? Oh, saya mestinya sudah menjelaskan ya bahwa kuliah ini adalah kuliah 3 SKS, 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Seperti itu. Tapi Anda Ibu izin bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Trisna. Oke. Nah, tadi saya kan tadi telah dijelaskan secara gambaran umum ya Bu ya, tentang perkuliahan kita nanti ke depannya. Nah, yang ingin Trisna tanyakan, tadi yang terkait dengan ini Bu, analisa potensi desa, kemudian Google Earth dan Photo Voice, itu kan sebenarnya untuk pemanfaatan data ya Bu ya, bukan menciptakan suatu hal yang baru. Nah, yang ingin Trisna tanyakan itu perihal teknisnya itu, apakah kita mempicture gambar saja gitu yang tadi yang di Photo Voice, atau nanti kita menghimpun data kemudian kita olah dan kita analisa, atau seperti apa Ibu? Terima kasih. Oke. Ini yang lebih detail akan dijelaskan di praktikum nanti siang. Gitu ya. Maksud saya dengan lebih banyak memanfaatkan daripada meng-create data. Tidak berarti tidak perlu meng-create, tapi memanfaatkan data itu adalah karena memang sudah ada. Dan Google Earth, pengetahuan dengan Google Earth dan sebagainya itu ada kuliah teknologi partisipatif yang semester depan itu akan mengajarkan Anda untuk lebih bicara tekniknya, teknik-teknik partisipatif. Tapi ini ada data yang sudah siap. Data potensi desa itu data yang luar biasa, tetapi sedikit sekali yang memanfaatkan, dan itu yang akan kita lakukan. Teknisnya nanti pada kuliah. Tapi itu mohon dicatat pada yang tim praktikum yang nanti sore akan mendiskusikan. Jadi teknisnya. Kalau tidak salah saya sebutkan. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ngantuk atau belum sarapan? Ibu mau izin bertanya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Gamal. Tadi kan di awal itu Ibu sempat bilang kalau buat masalah mendeskripsikan suatu desa itu kita nggak bisa hanya melihat monografinya saja, terus nanti kita perlu mengcompare dengan realitanya, atau jangan cuma pakai data sekunder. Nah, sebenarnya seberapa sering sih Bu desa laporan-laporan ilmiah yang mendeskripsikan desa yang sebenarnya kadang suka berbeda gitu, ataukah sebenarnya itu jarang aja gitu, cuman emang itu suatu hal yang perlu dilakukan gitu. Oke. Begini, deskripsi desa tempat penelitian atau desa lokasi yang Anda amati itu bandingkannya begini. Kalau Anda disuruh diminta bercerita desa KKN Anda atau desa tempat nantinya, atau desa lingkungan atau lingkungan tempat tinggal Anda lah, nggak harus desa ya, Anda bisa di kota gitu ya. Bagaimana Anda menceritakannya supaya kita paham seperti apa lingkungan Anda? Gitu ya. Nah, kalau itu Anda diminta untuk menceritakan verbal, itu seringkali hasilnya lain dengan kalau Anda diminta untuk menuliskan. Anda menuliskan itu akan menjadi tiba-tiba akan menjadi kering, seperti saya tinggal di RT 05 RW 07 Kelurahan Tegalega. Penduduk dari Kelurahan Tegalega itu sekian. Kelurahan Tegalega itu adalah pemukiman padat yang itu saja gitu. Dan ya, kita bisa punya bayangan, tetapi bayangan itu adalah bayangan yang kering tadi. Dan seringkali juga kemudian yang ilmiah itu diasosiasikan dengan gambaran kering itu tadi. Seolah-olah kita nggak bisa bercerita, tidak juga perlu untuk membuat satu gambaran yang penuh dengan kembangan gitu ya, banyak memakai kata-kata yang seperti prosa dan seperti sastrawan, bukan itu gitu. Tapi cerita Anda itu perlu membuat orang lebih tertarik untuk tahu desa Anda, dan sambil membaca tulisan Anda mengenai potensi desa itu terbayang. Misalnya
kalau lokasi desa itu cuma digambarkan sebagai jarak dari ibu kota kecamatan 50 km, jarak dari ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi 100 km. Sudah, yang sering hampir semua laporan penelitian itu menyebutnya begitu. What if Anda rubah dengan cara jarak dari ibu kota kecamatan itu 50 km dan itu bisa dicapai dengan kendaraan umum yang hanya ada 1 kali sehari dan ditempuh selama berapa lama. Kemudian perjalanan akan melalui daerah persawahan, kemudian lewat perbukitan dan seperti itu. Jadi kemudian kita diajak untuk membayangkan sulitnya untuk mencapai tempat itu. Karena 50 km kalau 50 km Jakarta Bogor itu kan beda dengan 50 km kalau kita ada di pedalaman Kalimantan atau di pedalaman Papua kan. Dan itu kalau hanya digambarkan sebagai jarak dari ibu kota, dari lokasi ke ibu kota kecamatan 50 km itu terus kita tidak bisa membayangkan gitu. Jadi ini mengajak Anda untuk menjadi lebih eloquent untuk membayangkan itu dan supaya pembaca juga bisa membayangkan. Nah, ini seringkali dibuat semacam garis bahwa kalau kita menulis ilmiah itu tidak harus kering, tidak benar itu gitu ya. Tulisan Hefner mengenai geger Tengger, disertasinya Hefner mengenai Tengger itu luar biasa. Tulisannya Taniali mengenai masyarakat pedalaman di Sulawesi Tengah yang kemudian sudah dibukukan. Mas Ari biasanya ingat judulnya ini dengan cepat, atau Mas Eko kalau ada tanah terakhir atau apa gitu. Itu lewat 2 halaman cerita awal mengenai 1 orang petani yang kehilangan tanahnya dan tidak lagi punya kebun karet. Itu kita bisa membayangkan seperti apa kemudian wilayah itu dengan lebih baik dibanding dengan membaca satu deskripsi yang sangat kering tadi itu ya. Jadi realita itu bisa digambarkan dengan cara yang berbeda, tetapi cara yang lebih baik juga. Dan satu lagi kemudian kami sedang membayangkan di ujung setelah Anda membuat profil bentang alam dan sistem penghidupan itu, what if nanti kita bikin buku di ujungnya, bisa e-book, bisa buku yang lebih itu ya, itu sehingga kemudian tiba-tiba kita punya gambaran yang kaya mengenai ini loh desa, ini loh bukan desa, ini loh agroekologi Indonesia, desa maupun kota gitu. Kita bukukan, ini adalah hasil kelas Anda. Itu kan sangat bisa menarik kan gitu. Sehingga gambarannya seperti itu. Jadi coba skim deh dengan cepat di IPB. Gambaran yang sangat umum itu kering itu tadi. Dan kita kemudian kehilangan itu tadi, kehilangan seperti upaya untuk lebih memahami desa dengan lebih baik, karena yaitu cuma seperti tidak ada bedanya kita membaca angka-angka di potensi desa itu dengan melihat laporan Anda yang menceritakan. Padahal kalau kemudian Anda diminta bercerita, gimana sih Anda bisa penelitian di situ, gimana caranya mencapai? Oh ya Bu, berat sekali Bu. Untuk ke situ tuh kita harus jalan pagi-pagi jalan ke pelabuhan pasar ikan. Dari pelabuhan pasar ikan tuh ternyata perahunya cuma. Ketika Anda bercerita verbal, itu ceritanya tuh luar biasa. Tapi kenapa ketika ditulis tiba-tiba banyak yang hilang? Itu kan sayang kan. Gitu. Nah, hal-hal yang ini yang kita coba sebagai tarik untuk gabungkan. Ada komentar, pertanyaan yang lain? Sudah mulai melihat ke sekeliling rumah Anda, begitu, apa yang kira-kira menarik untuk diceritakan ulang pada teman-teman dan memberikan gambaran lingkungan Anda gitu supaya. Jadi ini juga untuk di sisi yang lain ini juga ini mungkin sedikit kuno tapi begini ya.
kadang-kadang kalau Anda diminta untuk membuat gambaran, visual itu adalah gambaran yang dekat sekali dengan Anda semua. Gitu. Jadi kalau Anda diminta bercerita sesuatu, itu ngevlog itu adalah yang paling gampang. Gitu kan, dengan "Hi guys, saya berada di sini," dan kemudian gambar itu. Gitu. Tapi kalau Anda diminta menceritakannya kembali, itu seringkali juga kehilangan kata-kata. Nah, ini gambaran yang juga menarik dari generasi sekarang yang sangat visual dan sangat pada tidak sekedar pada foto, pada video, dan kemudian menarasikan apa yang ada di dalam satu hal itu seringkali juga terbatas. So kita mencoba menarik Anda keluar dari batasan-batasan seperti itu juga. Begitu, kira-kira. Ada komentar lain? Pertanyaan? Ibu, ya. Mungkin berkomentar. Yo. Tadi Trisna tertarik di penjelasan tentang Pangalengan sih, Bu. Jadi Trisna mungkin sedikit bercerita. Kan Trisna juga dari wilayah Kabupaten Bandung, tapi sekarang lagi di Bogor sih. Nah, jadi Trisna sering banget pas lagi liburan kemarin, main-main tuh ke Pangalengan. Tapi memang benar, Bu, bahkan saudara Trisna sendiri bukan menanam teh, tetapi menanam di perkebunannya, di lahan rumahnya di belakang. Itu tuh lebih kepada sayur-sayur, ada pecai dan lain sebagainya. Jadi memang lebih prefernya ke sayur-sayuran kalau untuk yang daerah-daerah rumah itu. Nah, itu yang mungkin yang Trisna tertarik kenapa ya pas lagi itu Trisna juga tanya gimana sih dengan penghasilannya gitu, penghasilan dari tanaman pecai tersebut. Ternyata dari saudara Trisna juga menyampaikan lebih murah gitu penjualan ke pasarnya. Jadi belum terlalu harga pasarnya itu belum tinggi gitu. Nah, itu mungkin yang disayangkan, yang ingin Trisna share gitu cerita di Pangalengan itu. Tapi kalau misalkan Trisna jalan-jalan lihat perkebunan yang lainnya selain di dekat-dekat rumah, itu memang banyak banget teh gitu. Bahkan sepanjang jalan itu memang kebun teh banyak sekali, tetapi berbeda ketika di halaman rumah yang biasanya ditanami itu lebih pada sayur-sayuran. Gitu sih Bu cerita. Saya tunjukkan satu gambar, moga-moga ada di, kalau belum saya hapus ya. Anyway, nanti aja deh. Ya, ada komentar yang lain dulu sebelum saya komentari Trisna? Ya, jadi yang kita harapkan juga tadi adalah bahwa kalau Anda melihat pemandangan seperti tadi, Anda tidak cuma berhenti dan kemudian selfie dan selesai. Pemandangan itu cuma Anda pandang sebagai indah tanpa kemudian melihat apa yang ada di belakangnya. Nah, di satu sisi kita kemudian kalau Anda ke arah kajian agraria misalnya, Anda akan belajar bahwa perkebunan, gambaran-gambaran dataran tinggi seperti yang tadi itu bagian dari perkebunan teh, bagian dari sistem perkebunan, sistem penguasaan tanah yang membuat masyarakat setempat itu tidak punya hak sama sekali atas tanah dan mereka hanya menjadi buruh perkebunan, dan buruh perkebunan itu sistem penggajiannya buruk, upahnya sangat rendah dan sebagainya gitu. Ini satu sisi yang Anda akan pelajari di agraria gitu. Dan ini sebenarnya kemudian berkait dengan kenapa teh seperti yang diceritakan Trisna tadi, kenapa kemudian ada juga yang ke sayur sebagian, tidak ke kentang. Nah, itu kemudian kita akan membahasnya kalau di ekopetan itu lebih pada kemudian melihat kenapa orang menanam teh, kenapa teh, dan teh itu karena mereka di dataran tinggi kan. Kalau dataran rendah tehnya nggak ada gunanya. Jadi dataran tinggi itu menjadi syarat tumbuh. Kentang, sayur jenis tertentu syarat tumbuhnya adalah dataran tinggi, dia tidak bisa dataran rendah. Bisa sih sekarang ada beberapa jenis kentang tapi dataran rendah, tapi sebagian besar adalah dataran tinggi. Jadi tanaman itu mempunyai syarat tumbuh, karena itu dia membentuk lanskap tertentu karena dia ada di dataran tinggi. Lanskapnya akan berbeda kalau di dataran rendah. Ini satu. Nanti kalau kita bicara mengenai sistem penguasaan tanahnya dan sebagainya itu bagiannya agraria. Sementara kita bicara jenis tanamannya itu.
menarik juga kemudian Trisna kalau misalnya mau dilanjutkan, kenapa saudaramu itu menanam sayur dan tidak menanam kentang? Salah satu permasalahannya itu modal. Karena kentang itu salah satu jenis komoditas yang perlu modal sangat tinggi, pestisida, pupuk juga mahal sekali begitu ya. Tapi kalau dia berhasil, kalau dia produksi dan dipanen, itu pendapatannya luar biasa tinggi. Tapi modal awalnya juga harus besar. Sedangkan sayuran seperti sayuran yang umurnya pendek seperti caicim, petsai itu tadi, dan daun bawang daun dan sebagainya, itu umurnya pendek, cepat dipanen. Tetapi kemudian masalahnya adalah dia juga sangat perishable kalau istilahnya tuh. Perish itu musnah ya, gampang. Perishable itu artinya kalau dia dipanen tidak dapat pasar dalam waktu 3 hari, ya sudah tidak, nol pendapatan itu karena dia busuk dan tidak bisa perishable itu tadi. Jadi sangat tergantung pada pasar. Dengan sendirinya caicim dan sebagainya itu bisa dimakan sendiri, tapi ya kita bukan kelinci ya, tidak bisa hanya sekedar makan sayur begitu ya. Jadi ketergantungan pada pasar, tetapi juga tanaman itu pendek, umurnya pendek, sehingga dalam waktu 30 hari atau kurang itu 30 hari sudah bisa dipanen gitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi menarik, kenapa nanam sayur, kenapa nggak nanam kentang misalnya. Itu ada masalah modal, ada masalah berapa lama umur tanaman itu sebelum bisa menghasilkan. Ada juga masalah lokasi kebunmu itu di mana gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kemudian menjadi hal-hal yang menarik untuk diperhatikan lebih dalam kalau kita bicara mengenai lingkungan kita gitu ya. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana di kota juga atau desa yang berbatasan dengan kota, perubahan-perubahan paling besar itu kan justru terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Jadi Anda semua ditarik balik untuk punya pemahaman yang lebih menarik lebih baik mengenai pertanian. Pertanian dalam arti luas, karena kita juga kemudian bicara kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan gambaran-gambaran seperti itu. Oke. Sambil membayangkan lebih lanjut, kemudian coba Anda cek ulang lagi. Kuliah apa sih namanya sekarang pengantar ilmu pertanian itu? Pertanian inovatif ya kalau tidak salah namanya. Atau sedemikian tidak ingatnya Anda? Ingat kan dapat kuliah di PPKU Pertanian Inovatif. Dan kemudian Anda mungkin di dalam kuliah pangan dan kuliah wajib FEMA itu akan juga mendapatkan sedikit mengenai tanaman-tanaman, dan itu ada di sana. Tapi ini adalah kumpulan pengetahuan mengenai pertanian yang menarik untuk Anda peroleh juga, karena apapun juga Anda mahasiswa IPB. Gitu. So, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan geser sedikit ke apa yang akan kita kuliahkan untuk pokok bahasan pertama, dan saya rasa ini tidak akan selesai. Ingatkan saya kalau sudah melebihi waktu, karena yang saya lihat di laptop nanti adalah presentasi, sehingga kadang-kadang saya tidak akan melihat Anda. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tolong kemukakan supaya saya bisa mendengarkan ya. So, saya akan share screen berikutnya. So, kita akan mulai dengan ini sebenarnya bagian kuliah di mana kita melihat foto-foto saja dulu untuk bicara mengenai bentang alam. Anda ingat bahwa yang kita maksud dengan bentang alam itu adalah landscape ya, terjemahan dari landscape. Dan sebenarnya kalau kita bicara pedesaan itu kita tidak pernah betul-betul membelahnya dengan sangat kuat.
desa versus kota sebenarnya gitu ya. Ini adalah gambar yang paling umum kan yang Anda bisa jumpai gitu ya. Dan tempat selfie yang luar biasa juga kalau Anda mau selfie di sana gitu. Tapi sawah itu punya adalah satu sistem agroekologi yang sangat khas gitu ya. Dia mensyaratkan kecukupan air. Sawah dataran rendah dengan dataran tinggi itu akan berbeda karena sawah itu memodifikasi landscape dengan memodifikasi bentang alam dengan mengubah modifikasi itu mengubah bentang alam dengan sangat signifikan. Kita nanti akan jelaskan lebih detail pada kuliah selanjutnya. Tetapi ini kalau kita membayangkan sawah berundak, ini kita sudah mulai bisa berpikir bahwa ini pasti tidak persis di dataran rendah yang rata begitu, tetapi dia ada di dataran menengah sehingga ada kebutuhan untuk memodifikasi kontur lahan itu menjadi undakan seperti ini. Dan sawah itu punya sistem agroekologi yang sangat khas karena dia perlu punya kemampuan untuk menahan air di tempat tersebut untuk keperluan tumbuhnya tanaman. Gitu. Jadi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa lanskap ini merupakan satu satuan yang untuk kebutuhan untuk keperluan analisa kita biasanya akan mengatakan kita sedang bicara mengenai sawah, oke, gitu. Tapi sawah Anda lihat kemudian sebenarnya di bagian-bagian yang lebih bawah ini kemudian ada tanaman-tanaman jenis tumbuhan yang lain di ujung Anda bisa lihat dengan lebih baik nggak ya? Kenapa sudah pindah? Di ujung ini kemudian ada beberapa wilayah pemukiman penduduk dan mungkin juga ada jenis tanaman yang lain gitu ya. Dan kalau kita melihat kelapa ini juga satu penanda. Misalnya di atas pada umumnya di atas ketinggian 750 meter di atas permukaan laut itu kelapa itu tidak lagi mau buah. Jadi kalau ada pohon kelapa Anda mengamati buah nggak dia. Kalau buah itu kita bisa ini sih ketinggiannya di bawah 750 meter. Kalau ada pohon kelapa dan dia nggak mau buah itu ketinggiannya umumnya sudah di atas itu. Gitu. Pisang dengan sendirinya tumbuh di mana-mana dan pisang dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk daun, ya untuk buahnya, batangnya bisa dipakai untuk kompos kembali, bisa difermentasi untuk pupuk dan macam-macam yang lain. Jadi kemudian mari kita mengidentifikasi tanaman, melihat ini sebagai satu konteks agroekologi. Dan kemudian juga di bagian bawah ini pasti ada sungai atau badan air karena kemudian kita melihat dia relatif lebih hijau dengan tumbuhan-tumbuhan yang lebih banyak juga itu menandakan bahwa kecukupan air tersedia di situ sehingga bisa tumbuh lebih banyak tanaman gitu. Ini adalah wilayah Lubuk Bintialo di Sumatera Selatan. Di wilayah yang sebagian besar adalah perkebunan, tetapi kemudian kita bisa lihat di bagian yang ini adalah bagian yang lebih datar, kemudian ada bagian yang sedikit menaik, dan ini menaik, jadi ini seperti cekungan gitu, dan kemudian ada bagian yang sedikit menaik di berbagai sisi, dan ini mereka tanam dengan, ada yang tahu ini pohon apa? Yang dari Sumatera apakah tahu? Oh, sudah bisa baca sih Anda. Ini adalah pohon karet. Jadi mereka bertanam karet di daerah yang lebih miring lahannya, sementara kemudian cekungan, di dasar cekungan ini dengan sendirinya kalau hujan dan sebagainya mereka lebih menampung air. Dan karena lebih menampung air, kemudian padi yang ditanam, tetapi karena ini bukan sawah di mana air selalu tergenang, maka kemudian yang ditanam adalah padi ladang. Dan di bagian ini karet. Kemudian mereka untuk membuka lahan itu melakukan pembakaran
untuk membersihkan ilalang, karena ilalang itu adalah salah satu permasalahan pokok kalau tanah itu menjadi terbuka, banyak matahari, maka ilalang itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang dengan cepat akan mengokupasi wilayah tersebut, dan itu akan bersaing hara, bersaing nutrisi dengan tanaman yang ditanam seperti padi ladang atau juga karet. Dan sulit sekali diberantas karena perakarannya dalam, dan biasanya kemudian setelah digali kemudian dengan perakarannya itu dibakar. Tetapi dengan sendirinya ada permasalahan karena sekarang pembakaran untuk pembukaan lahan dengan cara pembakaran itu kemudian seringkali juga meluas sampai, dan kalau dia ada di lahan gambut maka kemudian kebakaran itu terjadi masuk ke gambutnya dan bisa membakar wilayah yang cukup luas, sehingga ada moratorium untuk pembukaan lahan dengan pembakaran misalnya tidak boleh lagi dilakukan. Ada petani-petani yang ditangkap karena mereka melakukan pembakaran dan sebagainya. Dan kalau kita melakukan perladangan untuk menanam padi huma ini bukan seperti di sawah yang tanamannya disemaikan dulu, kemudian setelah umur semai tertentu tanaman itu kemudian dipindahkan ke sawah. Ini mereka ditabur saja. Biasanya bibit padinya itu ditabur saja dan kemudian mereka bertumbuh. Jadi ini adalah cara pemanfaatan yang lain pada lanskap, di mana sebagiannya kalau Anda lihat di bagian belakang ini masih berupa hutan. Kemudian ada wilayah yang mulai dibuka, yang di daerah yang lebih miring dijadikan perkebunan karet, dan karet nanti kalau sudah berumur di atas 5 tahun mulai bisa disadap. Sementara daerah yang cekung, yang relatif bisa menampung air hujan, itu kemudian dibuat untuk menanam padi. Ini gambaran ini lanskap yang lain lagi, dan ini di dekat rumahnya Budina ini di antara Kuningan Majalengka. Dan ini adalah petak yang dibuat untuk bertanam bawang merah. Jadi budidaya bawang merah itu sangat intensif air. Selain juga dia sangat intensif pupuk, pestisida, dan juga penyiapan lahannya harus betul-betul bersih gitu ya. Dan kemudian pembuatan guludan itu yang tanah yang ditinggikan ini, airnya, ketersediaan airnya diletakkan diberikan dalam lorong-lorong air ini, dan kemudian guludan ini bawang merah ditanam di sini. Bawang merah itu sedemikian kalau di wilayah sepanjang jalur, dan dia ditanam di dataran rendah umumnya. Bawang merah ini kalau dia ditanam terutama di jalur Pantura, pantai utara Jawa, itu ditanam dengan sangat intensif pupuk dan pestisida. Bahkan di beberapa tempat yang pernah saya amati di daerah Jawa Tengah itu kalau mereka bertanam bawang, terus hari ini disemprot dengan pestisida supaya untuk menghilangkan hama, kemudian sorenya hujan, itu malam atau besok paginya itu mereka akan semprot kembali dengan pestisida, karena mereka mengatakan ya pestisidanya sudah luruh kan kena hujan dan itu tidak ada gunanya padahal, dan nanti hama akan datang. Jadi sangat memerlukan banyak pestisida. Bahkan di daerah Pemalang itu saya pernah lihat petani yang memanen bawang merah, setelah dipanen itu diletakkan di pematang ini, di guludan ini, dan kemudian disemprot kembali dengan pestisida. Karena mereka bilang, oh kalau tidak begini nanti bawang yang masih basah itu gampang sekali, pestisida dan fungisida campuran. Bawang yang masih basah ini gampang sekali rusak dan tidak laku di pasar gitu. Tapi Anda bayangkan kan, Anda makan bawang merah dan bawang merah itu penuh dengan semprotan pestisida dan fungisida tadi gitu. Terus gimana ya untuk kesehatan
kita gitu ya. Dan sebenarnya juga tidak cuma kita, untuk kesehatan petaninya itu juga kalau mereka menyemprot 2-3 hari sekali gitu ya, itu mereka sendiri juga akan terpapar dengan pestisida dan fungisida tersebut gitu ya. Ini mungkin Trisna tadi familiar dengan daerah ini Puncak Mulia, yang lain lagi gitu ya, dan yang tadi juga diceritakan. Ada perkebunan teh yang dimiliki oleh PTPN, dan juga sebagian perkebunan teh ini punya perusahaan swasta, PT Sosro, dan tetapi ada wilayah-wilayah yang tidak terlalu dimanfaatkan untuk teh karena daerah cekungan yang sulit. Kalau ditanam teh pun, pemetik teh itu sulit untuk menjangkau tempat ini, karena kalau di foto ini sepertinya bukan merupakan cekungan yang dalam, tapi ini cekungan yang dalam yang sulit dijangkau. Itu kemudian diizinkan petani setempat untuk menanam sayur di sana untuk dipanen. Karena juga kalau kita bergeser ke agraria, kalau satu wilayah sudah dikuasai perkebunan, gitu ya, kemudian sedikit sekali wilayah yang masih dikuasai petani dan bisa untuk bertanam sayur. Dan buruh-buruh, sebagian besar masyarakat di setempat itu bekerja sebagai buruh pemetik teh, dan untung-untung kalau ada wilayah-wilayah sempit seperti ini yang diizinkan oleh perkebunan PTPN itu untuk dimanfaatkan untuk sayur. Memang kalau dijual setelah dipanen harganya murah, tetapi dengan cara itu mereka mendapat tambahan pendapatan, menggabung antara menjadi buruh pemetik teh dengan bertanam sayur, itu menjadi livelihood mereka. Nah, di bagian belakang ini adalah vegetasi pohon-pohon pelindung, ada rasa mala, ada damar, kayu putih, dan lain-lain. Dan ini teh di tanah hutan perhutani, dan tanah hutan perhutani bukan milik perkebunan. Dan ini kemudian adalah wilayah yang dikerjasamakan dengan penduduk setempat. Jadi penduduk boleh menggarap sebagai penggarap perhutani, gitu ya. Dan mereka bertanam teh. Di sebagian tempat itu kemudian mereka juga menanam satu jenis cabai yang hanya tumbuh di dataran tinggi, habanero kalau nama ininya. Luarnya mereka menyebutnya cabai gendot. Dan cabai gendot ini bentuknya memang gendut gitu, gendut agak gepeng, pedas sekali, dan itu banyak dicari masyarakat. Ada dua macam, ada satu yang tidak terlalu pedas dan campuran manisnya baik sekali. Tapi ini adalah gambaran landscape dataran tinggi, dan kalau kita bicara landscape dataran tinggi, ada wilayah yang tanamannya monokultur, satu jenis tanaman saja, kemudian kita masuk area hutan dengan beragam pepohonan, dan di sana ada teh dan ada berjenis-jenis tanaman yang lain gitu ya. Dan ini adalah gambaran landscape yang lain lagi gitu ya. Ini adalah gambaran di Sulawesi Tengah, di satu desa lagi-lagi di daerah dengan ketinggian. Dan kalau kita berada di Sulawesi Tengah, di daerah ini adalah daerah tempat penelitian saya. Kalau kita melihat landscape seperti ini, peta pertanian yang ditanam dengan seperti ini, rapi begini, jenis tanamannya adalah sayur-sayuran, maka kita langsung tahu ini pasti orang Jawa. Kalau di sana kita sebut orang Jawa, itu mereka tidak membuat pembedaan antara Jawa atau Sunda. Pokoknya orang bukan masyarakat setempat, bukan orang lokal gitu ya. Dan ini adalah tanah petak yang ditanam oleh petani bekas transmigran dari Garut, Tasikmalaya, dan Pangalengan. Gitu. Jadi mereka pindah ditransmigrasikan pada tahun 1980-an, tetapi ke pantai barat, ke dataran rendah. Dan kemudian pelan-pelan mereka tidak merasa nyaman karena pengetahuan pertanian mereka adalah tanaman-tanaman dataran tinggi. Kemudian mereka pelan-pelan bergeser mencari tanah baru di dataran tinggi. Dan kemudian mereka sampai di desa Watu Maeta ini, dan mereka kemudian menjadi petani
kembali menanam jenis tanaman-tanaman yang mereka kenal sebagaimana ketika mereka menjadi petani di daerah Garut, Tasikmalaya dan Pangalengan dulu gitu. Jadi kemudian ini adalah gambaran di mana kita akan mengatakan landscape itu adalah bagaimana manusia memanfaatkannya. Bagaimana dan manusia yang mana itu juga kemudian bisa tergambar dari landscape ini. Kalau petakannya seperti ini kita langsung ini definitely bukan lahan dari masyarakat setempat gitu ya. Bukan peta pertanian masyarakat setempat maksud saya. Karena petani setempat itu lebih terbiasa kalau mereka tidak bertanam padi di sawah, mereka akan bertanam coklat atau kopi sebagai pilihan gitu. Dan tidak bertanam sayur. Ini bukan bagian dari kebiasaan mereka dan yang nampak di bagian belakang itu. Lebih belakang lagi ke arah pegunungan, ini adalah bagian dari hutan lindung. Dan kalau kemudian foto ini boleh diceritakan, sebenarnya wilayah yang sekarang menjadi peta sayur ini adalah bagian dari hutan lindung yang kemudian dibuka pelan-pelan dengan kedatangan pendatang-pendatang ini, kemudian dibuka pelan-pelan. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai disorong ke dalam masuk hutan lindung tersebut, tetapi kemudian mereka mulai bertanam gitu. Dan ini nanti kalau kita bicara ke lingkungan, maka diskusinya menjadi menarik karena kalau satu hutan lindung dirubah menjadi tanaman-tanaman keras, coklat, kopi, dan sebagainya, itu tutupan lahannya, kanopinya. Jadi kalau hujan itu tidak akan langsung jatuh ke tanah, itu jauh lebih baik dibanding kalau dia menjadi lahan yang seterbuka untuk tanaman sayur dataran tinggi ini. Dan kalau tutupan lahannya lebih baik, maka erosi juga lebih sedikit. Kita belajar itu dari biologi, dari kuliah ekologi manusia dan sebagainya. So ini kemudian lanskap dan perubahan lanskap itu sangat campur tangan manusia itu sangat kuat di dalamnya. Dan kemudian ini adalah gambaran. Ini adalah kebun talun. Nanti saya akan ceritakan lebih banyak pada kuliah minggu depan. Kuliah ketika kita sampai pada ragam agroekologi. Kemudian ini lagi-lagi di Lubuk Bintialo. Ini rencananya ditanam pinang. Jadi tanaman pinang. Dan pinang itu mereka campurkan dengan pisang. Kenapa pinang dicampur dengan pisang? Karena pisang ini kan dalam waktu 1 tahun itu sudah bisa panen, sudah bisa dipanen buahnya, anakannya itu bisa dipindahkan dan sebagainya. Gitu. Sementara pinang itu perlu beberapa tahun untuk bisa mulai dipanen buahnya. Tapi pada saat yang sama pinang itu dipilih karena pinang itu dapat tumbuh di ketinggian yang sangat beragam, mulai dari 0 sampai 1000 meter. Jadi mulai dari pantai Jakarta begitu sampai di puncak lah kira-kira begitu ya. Dengan curah hujan yang berbeda-beda. Ini satu tanaman yang sangat versatile ya, sangat bisa hidup di mana-mana begitu. Dan harga dari biji pinang itu salah satu yang relatif konstan, jadi tidak naik turun harganya itu. Jaminan pasarnya baik dan harganya baik dan juga diekspor. Jadi kemudian kalau petani memilih dia untuk tanaman jangka menengah panjang sebagai pendapatan yang konstan, kalau di daerah Bintialo ini kemudian mereka akan bertanam pinang. Untuk jangka pendek pendapatan yang itu adalah diperoleh dari pisang dan juga sebagian dari mereka bertanam jagung. Jadi gambaran seperti ini kemudian adalah jenis tanaman itu tidak semata-mata jenis tanaman, tetapi petani mempunyai pilihan atas jenis tanaman tergantung dari ketinggian lokasinya, curah hujannya, memikirkan pasar juga, memikirkan
kontinuitas pendapatan dan gambaran-gambaran seperti itu. Gitu ya. Dan ini kelapa sawit, tetapi kelapa sawit itu seperti demam ya, orang berlomba-lomba untuk menanam kelapa sawit, dan di wilayah manapun bahkan sampai pada tepi laut yang sebenarnya dengan daerah yang sudah setengah rawa yang airnya asin, rawa payau, itu mereka tetap bertanam gitu. Dan kemudian manusia itu mencoba beradaptasi karena sawit itu tidak suka tanah basah, maka kemudian dibuat parit-parit besar ini. Dan parit ini, air yang ada di tempat ini dengan sendirinya kemudian mengalir masuk ke parit karena ini lebih rendah dari tempat yang ditanam, sehingga kemudian lahan yang di sini atau di sini itu relatif kering, dan kemudian mereka bertanam kelapa sawit. Sayangnya memang karena airnya payau ya memang tidak cukup produktif. Tetapi ya kalau Anda di agraria, Anda akan belajar ya petani ini tidak punya pilihan untuk tinggal di wilayah tersebut kan. Kalau mereka dulu adalah transmigran, ya memang ditransmigrasikannya ke daerah tersebut, dan mereka sedang berusaha untuk menjadi bagian dari memperoleh pendapatan dari sawit. Dan kemudian mereka juga memiliki sapinya kurus kering banget gitu ya. Dan tetapi sapi itu menjadi binatang piaraan yang penting karena tidak saja mereka menjadi semacam penyabit rumput gitu, karena mereka makan rumput itu tidak selalu perlu rumputnya akan dimakan oleh sapi, dan kotorannya sapi itu bagian dari penyubur untuk tanaman-tanaman pertanian gitu. Tapi ini bukan lingkungan tumbuh yang optimal untuk sawit. Itu yang terjadi. Ini adalah dataran tinggi di Naususu, salah satu landscape yang lain lagi. Dan di sana pemeliharaan hewan itu kebanyakan dilepas liarkan. Tapi sapi-sapi ini tahu kalau sore gitu Anda bisa lihat mereka menyusuri jalan aspal ini pulang ke rumah pemiliknya masing-masing gitu ya. Dan kalau pemiliknya ingin memberikan makanan tambahan, biasanya itu garam itu sangat penting untuk sapi dan kuda. Itu kemudian mereka bisa dipanggil dengan peluit atau dengan nyanyian, kadang-kadang itu mereka bisa dipanggil, dan hanya sapi-sapi yang pemilik tertentu yang paham gitu ya. Ini satu hal yang sangat menarik, dan kalau Anda ke sana Anda akan melihat hal tersebut. Landscape di NTT itu lebih mirip di gambaran di Australia karena ada garis Wallacea. Anda bisa belajar mengenai apa garis Wallacea, kita nanti juga akan perkenalkan gitu ya. Tapi juga hutan di wilayah-wilayah Sulawesi, Papua, NTT itu akan berbeda dengan hutan di wilayah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera karena garis Wallacea tadi. Ini gambaran yang lain lagi. Saya akan sedikit cepat. Kita bisa lihat lagi minggu depan. Dan ini tadi repong damar tadi yang ada di gambaran awal. Repong damar ini pohon damar Shorea javanica ini akan menjadi tumbuhan yang besar, dan kemudian dia sengaja dilukai seperti ini, muncul getahnya, dan ada yang promo pizza di luar. Oke. Dan ini dipanen, tetapi tanaman ini baru bisa mulai dipanen, menunggu cukup lama sebelum bisa dipanen. Getahnya dipanen, dan harga damar disebutnya sebagai damar mata kucing dari pohon Shorea javanica ini, karena getah damar yang kering itu seperti punya lapisan yang Anda pernah melihat kucing kan, matanya itu kan punya garis gitu, yang kalau Anda geser matanya garis, dan garis itu seperti mengikuti Anda kemanapun Anda melihat gitu.
Damar mata kucing itu punya gambaran seperti itu. Jadi getah keringnya itu ada garis yang sangat menarik. Dan sementara menunggu tanaman damar ini mulai bisa dipanen, mereka bisa menanam beragam tanaman-tanaman yang lain gitu ya untuk kehidupan mereka, karena mereka harus selalu mempunyai penghasilan sebelum kemudian bisa memanen. Sesudah itu untuk jangka yang lebih panjang, damar ini akan terus disadap, dan cara menyadapnya juga sama sekali nggak mudah. Anda membayangkan memanjat pohon yang tingginya setidaknya 20 meter sampai 40 meter itu ya sama sekali tidak mudah gitu ya. Ini adalah sagu di Papua. Kita tidak membayangkannya sekedar sebagai sagu tumbuh di rawa, dan kita tidak bisa melihatnya sekedar sebagai pohon karena itu adalah sumber makanan. Jadi yang punya hutan sagu itu punya hutan makanan pada dasarnya. Jadi sagu menjadi hal yang sangat penting. Dan dari gambaran-gambaran yang ada itu, ini tadi hampir sama, maka coba kita membuat definisi sedikit. Bentang alam, landscape tadi. Itu kita selalu bisa lihat dari apa yang disebut sebagai geomorfologi. Bentukan dari permukaan bumi ini memang. Ada bukit, ada lembah, ada semenanjung, itu coastal area itu ya, pesisir. Dia bisa dekat air, bisa tergenang air, bisa berupa danau, bisa di pinggir laut, bisa di pegunungan, bisa di dataran rendah. Kemudian kita juga bisa lihat dari vegetasinya, jenis-jenis tanamannya, jenis hewannya juga, faunanya. Kemudian ada manusia dan unsur-unsur struktural buatan manusia, bangunan, rumah, gedung, jalan raya, jalan aspal dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita bicara landform, maka kemudian pengamatan kita adalah seperti gambaran fisik yang ada di situ, mulai dari macam-macam tadi ya, ketinggiannya, curah hujannya, dekat air atau tidak, kering atau tidak, tanamannya dan sebagainya. Tapi landscape, bentang alam, itu juga kita bisa kemukakan sebagai kombinasi dari keragaman pola pemanfaatan oleh manusia. Tadi kita melihat kan landscape sawah itu kita bisa lihat dari tidak sekedar sawah berundak, tetapi ada juga semak-semak dengan pohon kelapa dengan itu, dan itu dibentuk karena dia ada di dataran menengah. Landscape dataran tinggi seperti Pangalengan itu kemudian akan terbentuk menjadi hutan, ada wilayah yang mungkin masih berupa hutan, pemukiman, kebun teh, kebun sayur dan sebagainya yang membentuk landscape gitu ya. Dan ini berkait dengan bagaimana manusia melakukan berbagai aktivitasnya. Tetapi manusia yang melakukan berbagai aktivitas di wilayah itu juga sebenarnya terbatas. Karena dia ada di ciri-ciri biofisik dari landscape yang tertentu itu. Jadi kalau dia di pegunungan, ya dia mungkin akan lebih memilih sayuran dataran tinggi dan kentang, tidak menanam kelapa. Jadi ini adalah kemudian yang kita perlu garis bawahi. It is the human dimension that build landscape. Jadi kemudian kita bicara bagaimana manusia itu kemudian yang membentuk landscape. Tapi bagaimana manusia membentuk landscape itu batas-batas geomorfologi ini yang kemudian sangat mempengaruhi. Oke. Kita kira-kira itu. Kita belum terlalu banyak mengemukakan definisi, tetapi definisi itu akan kita geser ke kuliah minggu depan. Apakah ada waktunya udah habis. Kenapa tidak ada yang mengingatkan saya? Tadi Ibu baru mulai 5 menit lewat, Bu. Jadi mungkin mau selesai jam lewat 45. Oke. Boleh begitu? Jadi ada waktu 5 menit untuk kalau masih ada pertanyaan, komentar, mulai membayangkan sekitar. Kuliah ini karena di Zoom,
menariknya biasanya kemudian para dosen yang lain pada nimbrung. Jadi jangan kaget kalau para dosen dan asisten ada di kelas bersama Anda gitu ya. Tidak tujuannya tidak untuk apa namanya seperti ada waskat gitu ya, pengawasan melekat, bukan begitu gitu. Karena sebenarnya nanti kalau di dalam diskusi lebih panjang ini diskusi-diskusi ini bisa menjadi menarik karena kemudian juga seperti apa ya? Anda punya lebih dari satu dosen di kelas gitu dan menjadi semacam kuliah seminar campur aduk gitu ya, yang masing-masing punya pengalaman bercerita dengan menarik. Begitu kira-kira. Ada komentar, ada pertanyaan? Atau Ibu izin bertanya. Sebentar, Trisna. Ada yang lain dulu? Masih pada belum sarapan ya kalian ya? Trisna silakan. Ibu kalau Trisna, suara Trisna udah masuk, Bu. Kenapa? Oh ya. Suara masuk, baik. Trisna izin bertanya, Ibu kan tadi kalau untuk kelapa sawit itu cenderung banyak yang memaksakannya, Bu ya, walaupun sebenarnya daerahnya itu bukan potensi untuk kelapa sawit. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bu, tanaman yang selain itu yang ada di Indonesia yang sebenarnya bisa menjadi suatu potensi gitu untuk kita kembangkan selain kelapa sawit itu gitu. Jadi apakah ada lagi selain itu gitu? Yang menjadi menarik ada kalau mau melihat itu bertanyanya harus pada masyarakat setempat. Dulu mereka bertanam apa? Di banyak tempat di Kalimantan, kalau ditanya itu dulu mereka menanam karet bercampur padi gogo misalnya. Juga di sela itu ada Kalimantan itu terkenal dengan satu sistem pertanian yang disebut tembawang. Dan di dalam tembawang itu serupa hutan, tetapi juga banyak sekali tanaman-tanaman buah. Jadi kalau dilihat kemudian dari hasil karet, dari hasil durian, rambutan, dan kemudian padi gogo dan sebagainya, kombinasi ini itu kalau mau disejajarkan dengan pendapatan dari sawit, saya toh agak yakin bahwa pendapatan dari sawit itu tidak akan beda banyak dengan pendapatan dari itu semua. Dan ini baru dari pendapatan ya, kan kita tidak boleh melihat hanya sekedar dari ekonomi. Tetapi karena kita bicara kerentanan nantinya, vulnerability, maka kita harus mencek kalau satu komunitas atau satu rumah tangga itu memiliki jenis tanaman, apakah dia lebih rentan atau tidak dibanding dengan dia hanya memiliki petakan untuk sawit saja. Karena sawit ini kan sangat tergantung pada harga luar negeri kan. Kalau harga sedang jatuh ya sudah, panen berapapun dia harganya ya ditentukan oleh itu. Dan itu untuk kebutuhan seluruh sepanjang tahun. Dan sawit itu buahnya itu, tandan buahnya itu harus mencapai pabrik untuk dipres, diambil minyaknya dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 atau 5 hari. Koreksi saya kalau salah dan Anda bisa cek juga. Tapi harus cepat sekali sampai di pabrik. Karena kalau tidak kandungan minyak dan sebagainya itu menurun. Jadi menanam sawit kalau lokasi dari wilayah itu jauh dari pabrik itu akan menjadi kerugian. Dan dengan demikian kemudian orang menjawabnya ya kalau begitu buka jalan ke situ gitu. Untuk mencapai petani yang sudah menanam sawit tersebut. Buka jalan itu artinya membuka wilayah hutan yang lain lagi. Jadi kemudian ini seperti perlombaan karena sawit itu kemudian dijadikan pilihan satu-satunya dan seolah-olah kita tidak punya pilihan yang lain. Banyak pilihan. Dan itu lebih baik juga kalau ditanya pada masyarakat setempat dulunya menanam apa. Dan mengapa kemudian mereka beralih ke sawit gitu. Bisa beragam gitu, seperti cerita yang sedikit lain, tetapi misalnya seperti cengkeh, wilayah Indonesia itu banyak yang menanam cengkeh
Dan cengkeh itu kan tanaman tahunan yang butuh waktu beberapa tahun sebelum mulai berbuah. Tetapi harganya itu baik, dan cengkeh itu salah satu tanaman yang bijinya itu buahnya itu bisa dikeringkan dan disimpan. Tidak harus langsung dijual. Jadi dia bisa disimpan kalau menunggu harga yang baik, kemudian baru dijual. So punya pohon cengkeh itu seperti punya tabungan di kebun. Tapi kemudian kita tahu, atau Anda tidak tahu, Anda harus tanya pada orang tua Anda ketika Tommy Soeharto itu menerapkan badan penyangga cengkeh untuk mempul cengkeh. Menurut dia menjaga supaya petani itu mendapatkan harga yang stabil. Tetapi yang terjadi kemudian harga cengkeh di mana-mana itu meluncur jatuh. Dan petani tidak punya insentif sama sekali untuk punya pohon cengkeh. Di berbagai wilayah itu kemudian cengkeh-cengkeh itu ditebangi. Tapi dengan akibat tabungan ini itu menjadi sesuatu yang, jadi cengkeh itu bisa menjadi alternatif untuk wilayah tertentu, untuk sawit dan sebagainya. Tapi yang menjadi penting juga adalah kombinasi dari tanaman. Ketika satu wilayah itu komoditasnya menjadi monokultur, maka ketergantungan kita menjadi terlalu besar. Punya pacar satu kan kita bisa tergantung sekali pada pacar itu kan. Kalau punya gebetan banyak gitu kan, Anda bisa teman banyak lah, bukan punya. Kalau kita punya teman cuma satu, jangan pacar lah. Kita punya teman cuma satu kan, kemudian kita beda dengan kalau kita punya teman banyak kan. Yang satu lagi tidak mau diajak pergi, kita bisa pergi dengan teman yang lain dan seperti itu kan. Jadi mengurangi ketergantungan itu. Itu. Oke, ini bukan contoh yang baik, tapi oke lah. Di kepala saya sudah kurang ngopi. Oke. Begitu kira-kira. Jadi terima kasih. Alternatif itu selalu ada. Tetapi mengapa orang beralih ke sawit atau beralih ke jenis tanaman tertentu, itu yang selalu menarik untuk diamati. Oke, adakah yang lain? Ini kenapa tiba-tiba dia tidak ada, waktunya juga sudah habis saya rasa. So, Anda ada praktikum nanti jam 1. Nanti tim praktikum yang akan itu. Terima kasih untuk kuliah pertama. Saya juga mencatat beberapa pertanyaan dengan menarik. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Sehat terus. Saya leave. Terima kasih Bu Heru. Saya leave. Terima kasih, Dela, Bu. Dela juga. Terima kasih Bu Mel. Yuk. Ada ketemu di praktikum teman-teman semuanya. Sampai ketemu di praktikum nanti. Sip, jam 1 ya untuk kelas Senin ya. Ada Mas Tri. Baik, Pak. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.